Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam renungan pagi ini, dan saya akan berbicara tentang kebaikan. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 dengan jelas dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kebaikan. Jadi dari 9 buah roh salah satunya adalah kebaikan. Kebaikan itu sangat penting saudara miliki. Nah saudara, dalam bahasa Yunani di sana dapat lihat dalam terjemahan lama, kebaikan itu adalah sebuah kebaikan yang ikhlas. Nah, kalau ada kebaikan yang ikhlas, tentu ada kebaikan yang tidak ikhlas. Apa yang saya maksud dengan kebaikan yang tidak ikhlas? Misalnya saudara melihat di lampu merah ada mobil yang mewah berhenti, dan saat itu seorang pengemis datang meminta uang, bisa diberi, bisa tidak. Tapi pada saat pengemis itu mulai melap-lap mobil tersebut, mungkin karena sopir tersebut takut tergores, maka kaca terbuka dan bisa saja dia memberikan uang kepada pengemis itu. Apakah itu ikhlas? Belum tentu. Ikhlas itu rela, ikhlas itu tulus. Bisa saja dia memberikan uang itu supaya mobilnya tidak tergores. Jadi itu kebaikan yang tidak ikhlas, kebaikan yang terpaksa. Nah saudara, kita harus murni, kita harus tulus menolong orang. Nah, Alkitab memberitahukan kita bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi di dalam diri kita, orang percaya, ada satu senjata yang bisa mengalahkan kejahatan. Itu namanya kebaikan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang susah, kita dapat menolong. Dengan tulus, dengan ikhlas, kita rela menolong, bukan terpaksa. Alkitab memberitahukan kepada kita seperti ini, janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi saudara, kita disuruh untuk memperhatikan saudara, bahwa apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan rela. Nah, kalau saudara menolong seseorang dengan cuma memberikan air putih misalnya, segelas air putih, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa itu ada upahnya, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun dasar kita melakukan kebaikan, dasarnya yang terutama adalah firman Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya mau berkata seperti ini, orang yang memiliki firman Tuhan akan memiliki iman. Iman akan menimbulkan satu tindakan. Kalau saudara memiliki iman tetapi tidak ada tindakan, itu kosong, ya. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman dan kita buktikan dalam tindakan. Banyak kali iman kita tidak berdampak karena tidak ada tindakan. Saya mau berkata sederhana seperti ini. Kebaikan itu adalah tindakan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan Alkitab terjemahan lama, di sana dikatakan, karena sebab yang demikian itu hendaklah kamu berusaha menambah imanmu dengan kebaikan yang ikhlas, dan kebaikanmu yang ikhlas itu ditambah dengan pengetahuan. Nah saudara, jadi kesimpulannya orang yang beriman harus menambah imannya dengan kebaikan. Kebaikan kita itu harus ikhlas, tindakan kita harus jujur, perbuatan kita harus rela. Kebaikan yang ikhlas itu tidak mengharapkan pamrih. Kebaikan yang ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Motivasinya tulus, murni, tidak mencari pujian manusia. Tapi orang yang benar-benar dari hatinya menolong akan mengharapkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, Allah tidak pernah berutang dengan kita. Kalau kita peduli pada lingkungan yang ada, pada orang lain, Allah lebih peduli. Kalau kita memberi, maka Allah akan lebih memberi kepada saudara. Kalau engkau menolong orang lain, maka Allah siap menolongmu juga. Haleluya, haleluya. Nah saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata seperti ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, perbuatlah yang baik karena ini adalah perintah firman Tuhan. Jangan jemu-jemu. Mungkin hari kemarin saudara belum berbuat hal yang baik, hari ini
pagi ini berkomitmenlah untuk melakukan satu perbuatan, minimal satu perbuatan yang baik. Dan itu menyenangkan Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, renungan pagi ini kami diajar untuk melakukan kebaikan dengan tidak jemu-jemu. Apa yang kami perbuat, kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Berkati setiap yang menonton program renungan pagi ini, dan biar pekerjaan, usaha, rumah tangga, masa depan mereka diberkati Tuhan. Dan mereka melakukan apapun juga, Allah tidak pernah berutang. Allah akan membalas lebih daripada apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, ya. Selamat beraktivitas. Haleluya, haleluya. Tetap semangat. Amin.